Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai sains biologi untuk anak usia dini. Yang pertama ada pengenalan sains biologi untuk anak usia dini. Materi pembelajaran tentang tumbuhan dan binatang untuk anak usia dini meliputi yang pertama ada karakteristik dan fungsi kehidupan, terdiri dari materi respirasi atau pernafasan, kesanggupan memproduksi atau memperoleh dan menggunakan makanan, cara mengeluarkan kotoran, kesanggupan bergerak dan membawa beban, kesanggupan berpindah, kesanggupan merespon lingkungan, pertumbuhan dan usianya, dan kemampuan berkembang biak. Yang kedua ada cabang ilmu biologi yang terdiri dari zoologi atau binatang, botani atau tumbuhan, dan anatomi, struktur kehidupan, dan fisiologi atau fungsi atau proses dari kehidupan. Selanjutnya mikrobiologi, kehidupan yang sangat kecil, dan selanjutnya heredity, pewarisan keturunan dan sifatnya. Selanjutnya lagi ada evolution, kehidupan yang asli atau awal dan perubahannya. Selanjutnya ekologi, hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Nah, selanjutnya penggolongan kehidupan. Kingdom, penggolongan kehidupan ada kingdom, yaitu kerajaan, phylum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Selanjutnya persamaan atau perbedaan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan, dan ada juga pengenalan tubuh manusia. Materi tentang pengenalan tubuh manusia terdiri dari sistem pencernaan, sistem rangka otot, sistem kepekaan, sistem pembuangan, sistem pengaturan, dan sistem perkembangbiakan. Pembagian ilmu kehidupan terdiri dari makhluk hidup, dapat dibedakan dari hal-hal yang tak hidup. Tanaman dan hewan adalah makhluk hidup. Selanjutnya, makhluk hidup memiliki karakteristik yang unik. Ada juga bibit dan tanaman. Pembagian klasifikasi bibit dan tanaman, ada benih yang berbeda dalam ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Biji berkecambah dan tumbuh menjadi jenis tertentu tanaman. Beberapa benih tumbuh di dalam buah-buahan. Ada juga beberapa benih tumbuh menjadi bunga, semak, dan pohon. Beberapa benih tumbuh menjadi makanan yang kita makan. Benih tersebar dalam beberapa cara. Benih juga membutuhkan air, cahaya, dan kehangatan untuk tumbuh. Benih dan tanaman tumbuh dan berubah. Berdaun cenderung tumbuh ke arah cahaya, dan akar cenderung tumbuh ke dalam tanah. Tumbuhan tumbuh mulai benih, akar, dan tangkai. Beberapa bentuk tanaman tidak memiliki benih, akar, atau batang. Beberapa tanaman tumbuh dalam terang dan beberapa tanaman tumbuh dalam gelap. Beberapa tanaman berubah dalam musim yang berbeda. Selanjutnya hewan. Pembagian klasifikasi hewan. Hewan membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, dan suhu yang unik. Hewan juga memiliki karakteristik individu. Hewan juga memiliki adaptasi yang unik. Mereka bergerak, makan, hidup, dan berperilaku dengan cara yang membantu mereka bertahan hidup. Hewan juga melewati siklus hidup. Hewan adalah binatang yang bergantung pada manusia untuk perawatan khusus. Dan hewan yang memiliki perawatan khusus itu juga disebut dengan hewan peliharaan. Ada banyak jenis hewan peliharaan.
Berbagai jenis hewan peliharaan memerlukan berbagai jenis perawatan untuk tumbuh dan sehat. Akuarium adalah tempat untuk ikan dan makhluk hidup lainnya untuk tumbuh. Sebagai contoh hewan peliharaan yaitu tadi akuarium salah satu contohnya. Akuarium terdiri di dalamnya berbagai macam panorama laut seperti ada ikan, rumput laut, bintang laut, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi sains biologi untuk anak usia dini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.